Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diansela Angelina dari program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait inheritance pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Apa pengertian dari inheritance? Inheritance dalam konsep pemrograman berbasis objek adalah hubungan di mana ada sebuah kelas yang mewarisi semua atribut dan metode dari kelas yang lain. Artinya, inheritance menurunkan atau mewariskan semua atribut dan metode yang dimilikinya kepada kelas yang lain. Kelas yang mewariskan atau menurunkan disebut sebagai kelas induk atau parent class dan superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, dan dependent class. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Pengujiannya dengan kata kunci is a. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa subclass memiliki semua atribut dan metode yang ada pada superclass. Pengujian yang pertama, elang is a burung. Elang adalah salah satu jenis burung yang memiliki semua atribut atau karakteristik yang dimiliki oleh kelas burung. Karakteristik yang diturunkan oleh burung adalah elang memiliki sayap, dia bertelur dan memiliki paruh. Yang kedua, hiu is a ikan. Hiu adalah salah satu jenis ikan yang memiliki semua atribut atau karakteristik yang dimiliki oleh kelas ikan. Karakteristik yang diturunkan adalah hiu memiliki rongga udara, berenang dengan sirip, dan sensorik. Yang ketiga, kangguru is a mamalia. Kangguru adalah salah satu jenis mamalia yang memiliki semua atribut atau karakteristik yang dimiliki oleh kelas mamalia. Karakteristik yang diturunkan adalah kangguru dapat melompat dengan menggunakan kedua kakinya, berkembang biak dengan melahirkan dan termasuk ke dalam hewan vertebrata. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi terhadap dua bahasa pemrograman yaitu bahasa C++ dan juga bahasa Java. Bahasa pemrograman C++ mendukung multiple inheritance, yaitu di mana suatu kelas dapat mewarisi lebih dari satu kelas. Rumusnya adalah kelas, subkelas, hak akses, dan superkelas. Contohnya, kelas, elang, publik, burung. Elang ini adalah subkelas, publik adalah hak aksesnya, burung adalah superkelas. Artinya, elang dapat mengakses semua metode dan atribut yang ada pada burung. Begitupun dengan hiu, dapat mengakses semua metode dan atribut pada ikan, dan kangguru juga dapat mengakses semua metode dan atribut yang ada pada kelas mamalia. Selanjutnya, ada bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java hanya mendukung single inheritance, yaitu pewarisan yang jumlah kelas dasarnya itu tunggal, tapi kelas turunannya bisa lebih dari satu. Rumusnya adalah hak akses, kelas, subkelas, extend, superkelas. Contohnya, publik, kelas, elang, extend, burung. Publik ini adalah hak akses, elang adalah subkelas, dan burung adalah superkelasnya. Artinya, elang hanya dapat memperluas kelas dari burung saja. Begitupun dengan hiu, dapat memperluas kelas ikan saja, dan kangguru juga hanya dapat memperluas kelas mamalia saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh pemrograman inheritance. Di sini saya akan memperlihatkan contoh pemrograman inheritance pada C++. Pada pemrograman C++ itu harus menggunakan include IOStream, UC namespace, std. IOStream ini adalah salah satu perpustakaan yang ada pada C++. Lalu di sini ada kelas. Kelas ini itu untuk membuat kelas yang disebut dengan bilangan. Di sini ada privat. Privat ini adalah hak akses, di mana metode dan juga atribut hanya dapat mengakses dari dalam kelas saja, memiliki atribut X dan atribut Y. Selanjutnya di sini ada publik. Publik itu adalah hak akses juga, namun publik ini dapat mengakses dari luar kelas dan dari turunannya. Ada kelas bilangan dengan atribut X bernilai 3 dan atribut Y bernilai 4. Selanjutnya di sini ada integer getX. Get ini untuk mengambil nilai yang ada pada privat X, dan return ini adalah untuk pernyataan untuk mengirimkan nilai X. Selanjutnya di sini ada kelas jumlah bilangan, titik 2 publik bilangan. Jumlah bilangan ini adalah
subkelas dan publik ini adalah hak akses, sedangkan bilangan ini adalah superkelasnya. Di dalam kelas jumlah bilangan, ada fungsi void dengan metode tampil, isinya adalah integer dengan variabel A dan variabel B. Variabel A ini memanggil getX yang ada pada kelas bilangan, dan variabel B memanggil getY yang ada pada kelas bilangan. Selanjutnya di sini ada cout. Cout ini adalah untuk menampilkan teks yang ada pada layar. Yang akan ditampilkan adalah X plus Y sama dengan, karena kita belum mengetahui nilai dari X plus Y, kita menggunakan metode A plus B. A ini dari variabel A itu memanggil getX yang ada pada privat integer X yang bernilai 3. Maka kita ketahui A adalah 3. Selanjutnya B memanggil getY ini yang ada pada hak akses privat integer Y dengan nilai 4. Maka B itu adalah 4. Maka A plus B itu adalah 3 plus 4 sama dengan 7. Selanjutnya, untuk menjalankan kelas bilangan dan kelas jumlah bilangan ini, kita membutuhkan winMain. Di sini saya tambahkan inMain. InMain ini isinya untuk memanggil jumlah bilangan dengan objek bil. Bil ini dia memanggil metode tampil. Dia memanggil metode tampil yang ada pada jumlah bilangan. Sehingga nanti yang akan dijalankan adalah yang ada pada fungsi void tampil. Selanjutnya, di sini ada sistem pause itu untuk menghentikan layar, dan return exit sukses artinya bahwa pemrograman ini telah sukses dijalankan. Maka kita compile, hasilnya pada layar tertulis X plus Y itu sama dengan 7. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan contoh pemrograman inheritance pada Java. Berbeda dengan C++, Java itu harus disimpan dengan 3 file dengan nama kelas yang berbeda-beda. Jadi, dalam Java ini tidak bisa dalam satu file itu terdapat 2 kelas. Harus dipisahkan. Di sini ada kelas bilangan, kelas jumlah bilangan, dan kelas main bilangan. Untuk menjalankannya adalah dari kelas main bilangan. Di sini ada fungsi void main. Fungsi void main ini memanggil jumlah bilangan dengan objek bil. Objek bil ini memanggil metode tampil yang ada pada jumlah bilangan. Kelas jumlah bilangan extends bilangan. Artinya jumlah bilangan ini hanya memperluas kelas bilangan. Di sini ada public void. Fungsi void ini dengan metode tampil, isinya ada variabel A dan variabel B. Variabel A itu memanggil getX. GetX yang ada pada kelas bilangan. GetX ini memanggil yang ada pada privat integer X, berisi nilainya 3. Maka A ini adalah 3. Dan B, dia memanggil getX yang ada pada kelas bilangan, getY, pada privat integer Y, nilainya adalah 4. Maka A dan B itu adalah 3 ditambah 4 adalah 7. Maka nanti yang akan dikeluarkan pada layar itu adalah X plus Y sama dengan 7. Maka kita jalankan, cara menjalankannya di fungsi di kelas main bilangan. Kita jalankan, maka yang akan keluar adalah X plus Y sama dengan 7. Hasilnya sama dengan C++, hanya beda bahasa pemrograman saja. Kita bandingkan keduanya, bedanya adalah ada pada extends. Kalau pada C++ itu tidak ada extends, karena tidak memperluas kelas. Sedangkan pada bahasa pemrograman Java itu menggunakan extends untuk memperluas kelas. Jadi subkelasnya itu memperluas kelas dari superkelasnya. Lalu di sini ada sistem out friendly. Di sini untuk menampilkan layar, teks pada layar itu menggunakan cout. Sedangkan pada bahasa pemrograman Java itu menggunakan sistem out friendly. LN. Cukup sekian presentasi dan pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.